Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauzi Uci Official. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini, seperti yang saya bilang di Instagram, bahwasanya pada hari ini saya akan memposting ataupun konten Q&A tentang teks cerita fantasi. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan dan akan saya jawab. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Fauzi Uci Official. Ya, check it out. Langsung saja, sebelumnya karena mungkin ini banyak juga siswa-siswi yang menonton ataupun menyimak video ini. Jadi yang pertama, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini bermanfaat dan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Baik anak-anak dan semua yang menonton video ini, yang tadi saya sudah katakan bahwasanya pada hari ini, konten kali ini akan menjelaskan tentang teks cerita fantasi yang sudah saya berikan Q&A di Instagram saya. Ya, jadi jangan lupa follow ya. Nah, yang pertama ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari Anissa Fitriani 786. Ya, Anissa nih bertanya, wah emang apa sih Pak teks cerita fantasi itu? Oke, jadi akan saya jawab satu persatu. Jadi, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi. Fantasi itu apa sih? Fantasi itu imajinatif dan bersifat khayalan. Jadi, teks cerita fantasi ini bersifat khayalan dan bersifat fantasi. Fantasi ini maksudnya berimajinasi. Ini adalah teks cerita fantasi. Jadi di sini mungkin penceritaannya ataupun dalam ceritanya dengan kisah nyata, tetapi mengandung unsur-unsur seperti imajinatif ataupun dalam khayalan. Yang kedua, ada Lutfia Putri 3553. Ya, dari Lutfia. Nah, ia bertanya, saya mau tahu deh ciri-ciri sama unsur teks cerita fantasi apa aja. Yang tadi saya sudah jelaskan, tadi kita semua sudah tahu bahwasanya teks cerita fantasi itu cerita fiksi yang bergenre fantasi, imajinatif, dan khayalan. Selanjutnya kalian juga harus tahu ciri-ciri dan unsur teks cerita fantasi tersebut. Langsung saja, yang pertama, ciri teks cerita fantasi adalah ada keajaiban atau keanehan atau juga kemisteriusan. Nah, ini dia membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya. Adanya keajaiban, keanehan, keluar biasaan pada tokoh-tokohnya. Yang pertama. Yang kedua, ide cerita terbuka. Jadi ini tidak dibatasi dengan realita atau kehidupan nyata. Yang tadi saya sudah jelaskan kembali, ini adalah khayalan. Jadi penulis ataupun kalian yang nantinya ingin menulis teks cerita fantasi bisa berimajinasi sekreatif mungkin, setinggi mungkin agar ide cerita terbuka, agar pembaca juga lebih wah ternyata menarik seperti itu. Kita lanjut nih ya. Yang ketiga yaitu lintas ruang dan waktu. Maksudnya namanya teks cerita fantasi. Ini adalah teks yang membutuhkan imajinasi yang tinggi. Makanya peristiwa yang dialami tokoh itu menembus ruang dan waktu. Mungkin kejadiannya itu di dunia, tetapi ada keluar biasaan, ada keajaiban-keajaiban yang tidak ada di dunia nyata. Itu adalah lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik. Tokohnya ini unik. Ini adalah ciri dari teks cerita fantasi. Memiliki kesaktian. Nah, ini adalah contoh dari
tokoh yang unik, memiliki kesaktian, ia bisa berubah menjadi 10, 15, bahkan 100. Dan yang kelima, bersifat fiksi. Oke, kembali lagi dari pengertiannya. Ini bersifat imajinatif dan khayalan, makanya bersifat fiksi, itu tidak nyata. Jadi tergantung dari si penulis ataupun yang membuat naskah ataupun yang membuat teks tersebut. Jadi kalian bisa berimajinasi sekreatif mungkin. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu cirinya menggunakan bahasa yang ekspresif. Yang ekspresif itu maksudnya ya namanya cerita, jadi harus ekspresif. Ekspresif itu dalam bentuknya lebih ke tokohnya yang sangat berwibawa kah, ataupun ceritanya dari alur ceritanya yang sangat menegangkan kah, seperti itu. Oke, dari Lucia itu tadi ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Nah, kita lanjut nih. Setelah ciri-ciri, kalian harus mengetahui unsur-unsur teks cerita fantasi. Apa aja sih unsurnya? Oke, tetap disimak video ini ya, sambil minum dulu, boleh? Nah, jadi unsur yang pertama dalam teks cerita fantasi yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Nah, ini adalah tema dalam cerita fantasi ini kalian harus pikirkan. Mau menceritakan tentang apa? Ataukah kesaktian kah? Ataupun kezaliman, ataupun ketidakadilan kah, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ini unsur yang kedua. Tokoh itu adalah pemeran atau rekaan dari cerita. Pemerannya siapa saja, A, B, C, dan D. Selanjutnya penokohan. Penokohan adalah sifat ataupun karakteristik dari si tokoh. Entah itu baik, jahat, ataupun dia pendukung dari tokoh baik tersebut. Itu adalah penokohan. Dan yang ketiga yaitu latar. Latar atau bisa disebut juga setting. Nah, latar atau setting ini ada 3 yang perlu kalian ketahui. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu misalkan pukul 06.00, yaitu pada pukul 6 pagi. Seperti itu. Tempatnya di mana? Di rumah kah? Di sawah kah? Atau di luar angkasa? Karena ini cerita fantasi. Kalau suasana bisa seperti menegangkan, mencekam, bahagia, ataupun menderita. Seperti itu. Lanjut nih. Tetap semangat ya. Dan yang keempat yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa jalan cerita. Jadi dari awal perkenalan si tokoh sampai dia ada permasalahan dan sampai dia ada penyelesaian masalah. Itu adalah contoh dari alur. Dan yang terakhir yakni amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Pesannya pesan moralkah, pesan yang harus dipelajari oleh pembaca ataupun pendengar, seperti itu. Oke, yang terakhir ada pertanyaan nih yang cukup bagus sih, dari Nazwa 323. Nazwa 323. Itu kali ya bacanya. Pertanyaannya, Pak, saya mau tanya apakah cerita fantasi berisi cerita magis dan hal gaib? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, teks cerita fantasi yaitu dengan ciri-ciri adanya keajaiban, adanya keanehan, adanya keluar biasaan ataupun kemisteriusan dari ceritanya ataupun dari tokohnya. Nah, seperti
itu. Misalkan ada teks cerita yang bertolak belakang dari cerita magis ataupun hal gaib itu sama pula dengan cerita biasa gitu. Tetapi mungkin nanti ada soal-soal yang kalian harus kerjakan ini tidak melulu tentang hal magis ataupun hal gaib ya. Jadi perlu diperhatikan dari tadi unsur-unsurnya, ciri-cirinya maupun pengertiannya. Seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi ini adalah terobosan terbaru dari channel Fauzi Uci Official yang mengusung INE teks cerita fantasi. Semoga dengan pembawaan seperti ini kalian lebih paham dan lebih menikmati dalam menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Untuk materi selanjutnya akan ada video-video selanjutnya. Tetap di channel Fauzi Uci Official ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.